Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera memenuhi hati Bapak dan saudara-saudari sekalian. Kita bersyukur karena kita masih diberikan nafas kehidupan dan pertolongan Tuhan dapat kita alami hari lepas ke sehari. Dan marilah kita selalu berdoa dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Mari kita mulai hari ini dengan renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu Bapa. Begitu besar pertolongan yang kami alami. Hidup kami ini, Engkaulah yang telah memelihara. Terima kasih Tuhan. Ampunilah segala dosa kami ya Tuhan. Dan tolonglah kami pada pagi hari ini. Kami ingin mendengar firman-Mu, kami mau merenungkannya, kami mau belajar. Dan kuatkanlah iman kami. Ampunilah segala dosa kami dan tolonglah kami oleh Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini saya ambil di dalam Matius pasalnya yang ke-6 ayat 26. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saudara, saya memberikan judul, burung saja tidak khawatir. Saudara, kalau Tuhan Yesus mengajar, ia memberikan contoh-contoh yang sangat kita fahami, yang mudah kita fahami. Tuhan Yesus tahu betul bahwa manusia itu seringkali takut dan khawatir. Nah, kalau kekhawatiran itu ya melanda kita, dan seringkali kekhawatiran itu yang kita alami adalah takut tidak ada makanan, takut tidak ada pakaian, takut tidak ada minuman. Itu yang kita khawatirkan, ya, dan lain sebagainya. Nah, saudara, di dalam tingkatan tertentu, kekhawatiran yang berlebihan bisa membuat kita sakit, bahkan bisa menjadi semacam penyakit jiwa. Para ahli ilmu jiwa menemukan bahwa kekhawatiran dapat menekan jiwa seseorang dan bisa berpengaruh sehingga bisa melemahkan fisik seseorang. Sehingga tidak heran saudara, kekhawatiran itu sering disebut sebagai penyakit utama manusia. Nah, di dalam ayat firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan hari ini, Tuhan Yesus menguatkan kembali kepercayaan kita kepada Bapa di sorga dengan memberikan ilustrasi kehidupan burung. Walaupun burung tidak menjalankan pekerjaan sebagai petani, mereka menanam atau menuai, lalu mengumpulkan hasil panennya. Tetapi saudara, burung bisa terus menerima makanan dari Tuhan. Nah, bila kita saat ini sedang mengalami kesulitan hidup karena himpitan ekonomi atau kesulitan dalam pekerjaan, maka cobalah saudara, ingat pada burung. Burung setiap pagi keluar dari sarangnya untuk mencari makan tanpa mengetahui kemana ia pergi untuk mendapatkan makanan itu. Terkadang di sore hari bisa pulang dalam keadaan kenyang, bisa pulang juga membawa makanan untuk anak-anaknya, dan bahkan juga bisa pulang ke sarang pada sore hari dalam keadaan perut kosong. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, meskipun demikian, burung tampaknya lebih sering kekurangan. Ya, lebih sering kekurangan. Karena apa, saudara? Lahan atau tempat mereka mencari makan itu semakin sempit. Ya, bisa saja misalnya hutan semakin banyak ditebang sekarang ini. Ya, lihat sajalah. Tetapi saudara, kalau kita memperhatikan, kita tidak pernah melihat ada burung yang berusaha untuk bunuh diri. Kita tidak pernah melihat burung itu lalu gantung diri atau
nukik dari udara untuk menjatuhkan diri ke tanah. Tidak ada, saudara. Burung tidak pernah khawatir. Nah, saudara, kalau Tuhan saja memelihara burung, memelihara binatang sedemikian rupa, dikatakan oleh Tuhan Yesus, bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Kita ini jauh melebihi burung-burung itu, lebih diperhatikan oleh Tuhan. Kita ini anak-anaknya, pasti Dia pelihara. Kepercayaan kita terhadap pemeliharaannya mempunyai makna yang sangat penting di dalam iman kita sebagai orang Kristen kepada Allah Bapa kita. Karena itu saudara, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia yang memelihara kamu. Tuhan Yesus pasti menyatakan kuasa pemeliharaannya bagi orang yang percaya, yang bersandar dan berharap kepadanya. Tugas kita ialah bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja keras dengan segala kemampuan yang ada, dan Tuhan akan memberkati semuanya. Saudara, tidak ada yang bisa menguras tubuh kita seperti kekhawatiran. Dan orang yang mempunyai iman kepada Yesus harus malu jika khawatir tentang apapun secara berlebihan. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mohon Tuhan tolong teguhkan dan kuatkanlah iman kami. Di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, kekhawatiran seringkali menguasai kami. Dan karena itu Tuhan kami mohon tolonglah kami, agar kami tidak menyerah. Tetapi biarlah iman kami semakin dikuatkan. Biarlah sebagaimana yang diajarkan Tuhan Yesus, melihat burung di udara yang tidak menanam dan tidak menuai, tetapi Tuhan mencukupkan keutuhan, memelihara sedemikian rupa. Apalagi kami, orang yang percaya kepadamu, umatmu, pasti engkau memperhatikan dan jauh lebih menjaga kami dan mencukupkan kami. Karena itu tolonglah kami Tuhan, agar kami tidak dikuasai oleh khawatir. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat hari ini, memberkati usaha dan pekerjaan, menolong mereka yang lemah, menolong mereka yang sakit untuk menyembuhkan, dan juga memberikan kekuatan untuk boleh bersandar kepadamu. Berkatilah bangsa kami Indonesia, agar bangsa ini tetap bisa berdiri dan juga dapat keluar dari kesulitan yang sedang melanda bangsa kami, baik menghadapi pandemi corona maupun karena perekonomian akibat dari pandemi corona ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Presiden kami dan Wakil Presiden dalam mengambil keputusan dan kebijaksanaan. Tuhan tolonglah. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.